Iya, khawatirnya nanti kalau kata Rasul kan kalau banyak tertawa mematikan hati. Iya. Khawatir keseringan kita dark jokes matikan hati kita. Tapi gue gak ketawa juga sih ngeliat Nah gitu. itu juga makanya. Iya. Jangan-jangan yang dark jokes itu emang udah mati hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa-apaan? 3 minggu. Semangat bos, semangat. Iya udah libur lagi kita. Teman kita yang satu ini udah berangsur sembuh. Udah sembuh ya? Udah alhamdulillah. Dia baru bahas langsung kena nih. Terakhir kemarin ya abis kita take tuh ya. Iya Abis langsung. kita take langsung drop. Langsung drop parah. Tapi alhamdulillah yang nular. Kita berdua selamat. Selamat. Terbebas. TG lo. Ya, Oke. alhamdulillah ketemu lagi. Dengan- Kita walaupun ente semua nggak menginginkan kita tampil di sini. Iya dong. Tapi mau nggak mau kita harus tampil, Iya, harus iya. tampil, harus tetap menyuarakan. Harus. Iya. Aspirasi. Iya. Gatel bos 2 minggu di rumah isoman tuh. Iya betul. Gatel. Ada banyak unek-unek yang apa ya, yang pengen yang harus kita tumpahkan. Gitu. Iya, betul, Emangnya betul, cuma pecinta dark joke doang Iya. yang mau menumpahkan Segala keresahannya ya kan? keresahannya. Ya kan bener kan kenyataannya Bener. gitu kan? Rata-rata kan emang yang senang sama dark joke atau yang pelempar dark joke itu rata-rata kan itu lahir atau tumbuh dari keresahannya kan, yang selama ini nggak berani diungkapkan. Harusnya kan gitu ya, keresahan dirinya, Ya, pengalaman harusnya. dirinya, Iya, bukan orang iya. lain karena rasanya kan beda pasti. Betul benar, iya benar. Khawatir nanti malah nggak ada empati Iya gitu. benar, dan emang ketika itu apa namanya belum dimulai dari dia sendiri itu tadi keresahan itu, Iya. itu otomatis subjektif nanti nilainya. Subjektif, Iya. betul. Bisa jadi diri dia sendiri, kayak lu harus terima dong. Iya. Ini lucu nih dari Maksa, gua nih. maksa gitu loh. banget. Kayak anak kecil kayak bocah cuy. Iya. Ya kan? Kayak gue jadi inget salah satu scene di film Joker. Yang waktu dia diundang di acara Murray itu kan, Murray Show itu. Yang dia nyeritain satu jokes tentang bagaimana kejadian orang ditabrak sampai meninggal. Iya. Terus dia ketawa ngakak, sedangkan orang lain nggak ada yang ketawa Nggak ada yang gitu. ketawa, iya. Akhirnya ada yang bilang itu bukan sebuah lelucon, bukan sebuah jokes, dibilang gitu. Apa kata si Joker? Lelucon itu subjektif cuy. Komedi itu subjektif. Jadi nggak ada orang yang bisa nerima, ada orang yang nggak bisa nerima gitu loh. Nah masalahnya Iya, dark joke ini itu seringkali dipaksakan untuk diterima. Betul. Kalau lu tersinggung, ih baper banget sih lu, ini jokes man, ini segala macem. Enggak gitu cuy, enggak. Kayak kita ngomong begini nih, mungkin sebagian orang mikir apaan kita sih? lucu. Ya tapi ada orang yang mikir kayak gitu, apaan sih nih ya gitu. Iya, biasa itu kan aja bukti kali kalau itu dia. dark joke. Iya, Kalau betul. itu dark joke itu subjektif gitu. Betul. Iya benar. Iya, khawatirnya nanti kalau kata Rasul kan kalau banyak tertawa mematikan hati. Iya. Khawatir keseringan kita dark jokes matikan hati kita. Tapi gua gak ketawa juga sih ngeliat Nah gitu. itu juga makanya. Iya. Jangan-jangan yang dark jokes itu emang udah mati hatinya. Gitu. Wah. Ngeri ya, ngeri. Ya kita doain aja lah biar Iya, pada iya. cepat terbuka pikirannya. Tapi yang Lagi tren tuh ya. ya, Lagi rame. ya bisa dibilang sih itu arus globalisasi ya. Awalnya Ya, kan dulu harus. di Indonesia tuh nggak terlalu kayak gini lah gitu. Ada cuman nggak terlalu kayak militan banget lah gitu ya kan. Dan gue curiga ini salah satu agenda cuy. Ini salah satu the great descent ini. Yoi. Ya kan kalau misalnya Konspirasi. enggak sih enggak. Oh, enggak. Kalau gua ngelihatnya dari fakta-fakta yang ada, misalkan gini kan kayak ada beberapa orang yang apa namanya? Mengargumentasikan, Ya. mengargumentasikan dark joke-nya dia itu dengan Lucu. dalih bahwa apa namanya? Ya gua emang sedang proses mencari Tuhan Ya. gitu loh. Jadi Yang jati dark joke diri yang katanya. tema-tema agama gitu, Iya, ya iya. kan? Ya emang salah kalau gue mempertanyakan kalau Tuhan itu ada apa enggak kan misalnya gitu. Yang sering kita sebut dengan agnostisme ya Iya. gitu kan. Agnostisme. Yang poin besarnya itu adalah kan sebenarnya agnostisme itu sendiri sebetulnya dalam sudut pandang umum itu kan lagi proses pencarian, ya Iya. kan? Bukannya proses penghinaan. Betul. Lu nih kayak lagi nyari barang lu yang hilang gak ketemu nih. Terus lu ngata-ngatain tuh barang. Iya. Kan aneh, nggak Kocak ya? nggak logik gitu loh. Harusnya lu cari itu barang sampai ketemu kalau emang lu bener proses ke situ. Nyari, ya. Nah, yang sekarang terjadi itu adalah lebih penekanannya lebih kepada Pelecehan. penghinaan dan itu Iya. pelecehan itu loh Dan gitu loh. Jadinya ikut-ikutan orang. Iya, jadi bukan kayak kayak pencarian menuju Tuhan, bukan. Iya. Jadi so intelektual bahasanya. Nonsen. Ya kan? Iya. Lu bener agnostik atau emang sedang menjalankan the great descent? Itu loh. Iya. Apa lu mau mendistorsi ada pelecehan agama? Betul, begitu betul. kan? Jadi kan seolah-olah dengan dark joke ini
pelecehan atau penghinaan agama itu kan dianggap seperti hal yang biasa, ya kan? Wajar ya. Ya, Wajar. jadi ada distorsi di situ cuy, ya kan? Yang ini yang menurut gue tadi tuh kayak the great descent Iya, gitu loh, betul. ya Jadi kan? memaksakan orang untuk harus gitu. Liberalisme, Memaksakan Bukan orang bukan untuk- agnotisme lagi. ya, Iya. dengan Turunannya perahunya, banyak, iya, dengan perahu yang perahunya. kayak gitu. Kan lahirannya banyak itu. Iya benar. Ya boleh lah kita silakan diteliti lah kayak Iya, gitu-gitu iya, kan. iya, banyak lemah, Eh, yang kuat. Soalnya gini kayak misalkan tadi yang lu bilang tuh kalau lu mau ngedark joke lu mulai dari diri lu sendiri, misalkan lu keresahan lu diri lu sendiri gitu Iya. misalkan. Hmm. Nah, kalau misalkan bukan dari diri lu sendiri atau lu mau ngulik dari orang lain atau dari sekitar lu gitu. Ini kan otomatis apa namanya? Menjadi sebuah opini. Jadi orang lain tuh punya opini terhadap apa yang lu sampaikan. Iya. Begitu kan? Iya, betul. Bukan terhadap diri lu. Hmm. Kalau lu pengen dapat penilaian diri lu sendiri, ya lu opini kan tentang keresahan diri Keresahan lu. Iya. Bukan satu hal yang lain, bukan hal yang lain, Iya, bukan karena agama, bukan yang lain. Rasanya berbeda apa yang Betul. dirasain sama orang lain Betul, itu. betul. Yang paling parah sih yang kemarin gue lihat tuh ya. Kejadian Nabi Ibrahim yang waktu itu diperintah sama Allah itu untuk menyembelih Nabi Ismail yang kemudian diganti oleh seekor domba itu dibikin dibilang apa? Dibilang prank cuy. Kurang ajar orang kayak begini. Astagfirullahaladzim. Iya kan? Kalau lu mau ngejokes Itu nonton di mana? Ada di Ada. Instagram. Oh, ada di Instagram. Ada pernah tuh. Cuman sama dia disensor. Dia nanya prank apa yang paling besar di dunia katanya. Prank apa yang paling heboh di dunia apa? Nabi Itit gitu. Enggak, bukan. Jadi dia bilang suruh nyembelih anaknya tapi diganti domba. Itu kan udah indikasi banget. Iya. Kejadian di mana yang dengan apa namanya? Yang dengan konteks kayak begitu selain kejadian Nabi Ibrahim dan Iya. Nabi Ismail. Nggak ada, cuma itu doang, ya kan? Yang paling parah sih menurut gue itu tuh. Gue paling nggak suka kayak gitu-gitu. Ya balik lagi tadi subjektif. Kalau lu memaksakan itu gua buat suka, sorry gua nggak suka, ya Iya, kan? iya. Kayak gitu. Dan lu harus terima dong. Oh. Iya, kalau orang lain nggak suka lu harus terima. Nggak Kalau bisa. lu bisa harus memaksa orang untuk terima jokes lu, dia juga Bisa, terima. Dia juga harus terima kalau kita nggak terima. Kalau kita nggak terima. Iya kan? Iya. Ya, gitu. Jadi gimana tuh? Ya, gitu. Ya ini balik lagi. Tapi kalau dipaksakan ya nggak bisa. harus liberalisasi cuy. Iya. Yang ini butuh peran negara. Betul. Iya kan? Betul. Sangat banget gitu. Betul. Kalau sampai bisa ini- memfilter ya. Yes, Bisa itu filter. maksudnya. Ya boleh lah harus bukan liberalisasi maksudnya. Harus modernisasi. Masuk ke dari luar negara kita boleh, cuman dalam aspek-aspek yang memang wajarnya, sewajarnya Iya, gitu loh. iya, iya, memang itu yang kita lakukan sekarang hari ini, merasakan peradaban sekarang. Nah. Ya kan, kerusahan-kerusahan terjadi di luar sana masuk dalam negeri-negeri kita Iya, bener, gitu. Wah, itu yang bahaya. Makanya filternya itu dari pemerintah. Yes. Itu fungsinya Itu. pemerintah. Itu fungsinya. Apa jangan-jangan harus modernisasi. apa mungkin ini salah satu studi? Bisa jadi. Bisa Ya kan jadi. sering tuh ya kan anggota-anggota dewan tuh yang Iya. suka Banding. studi banding ya kan gitu. Kira-kira kalau kita bawa dakjok di Indonesia laku nggak ya gitu. Nonton di sana gitu ya. Kayak lucu nih. Kayak lucu nih. Iya. Kita bawanya di Biar, Indonesia. biar ya. rakyat kita tuh nggak pusing gitu. Dengan kebijakan-kebijakan yang kita bikin. Dia lupa akan kelaparannya. Gitu. Enggak sih kalau gua. Lapar mah terus inget coy. Lapar mah terus inget cok. Aduh. Ya. Dia makan mulu di tadi. Enak, Bos. Enak. Kebiasaan dah, dia kalau ada makanan tuh nggak bisa diem tangannya bos, nggak bisa diem. Gak ada lagi besok gitu. Ya, baca berita kita, Hmm. baca berita. Ada yang Seru. seru nih, ada yang seru, ini seru, bener, seru, Iya. menarik, Iya. Menidak tuh ya. menarik untuk ditelisik, menarik untuk ditelisik ini. Kemarin ada berita apa nih? Ada berita dari CNBC. 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 Ya elah, Brebesnya tinggalin dikit dong. Brebesnya tinggalin dulu dong mas. Untung lo nggak dituntut sama CNBC lu. Nih Pak Jokowi. Yes. RI tak bisa lockdown. Semi saja sudah menjerit. RI Itu apa nih headline-nya nih? Judulnya. Ini judulnya bos. Oh, itu. Oh ya. Kata Pak Jokowi. Kata Pak Jokowi. RI itu tidak bisa lockdown. Semi saja udah sudah menjerit. Maksudnya semi lockdown. Semi lockdown. Terus? Oke, Jakarta, CNBC Indonesia. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkap alasan pemerintah melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang disebut PPKM ketimbang karantina wilayah atau lockdown.
Berbicara saat memberikan pengarahan dalam pemberian bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa begitu saja menerapkan kebijakan lockdown seperti yang dilakukan sejumlah negara. Lockdown itu artinya tutup total. Kata Kemarin yang namanya PPKM darurat itu namanya semi lockdown. Itu masih semi saja, saya masuk kampung, masuk daerah, semuanya menjerit untuk dibuka, kata Jokowi. Ya, jelas lah menjerit. iya, enggak ada yang biayain, Bos. Enggak ada yang tanggung jawab. Menjeritnya gimana? Gitu. Aduh. Menjerit yang menjerit kelapa. Mungkin kebutuhan. Mungkin menjeritnya turun dong, turun gitu. Itu kan mungkin ya gua kan nanya cuy. Mundur ke belakang. Mundur ke belakang kan? Mungkin depan ada got. Mungkin depan ada got ya kan. Iya. Iyalah. Got kehancuran. Apalagi lockdown, ya pasti tambah nggak menjerit lagi, Bos. Senyap, Bos. Oh, senyap. Maksudnya? Udah nggak bisa makan. Iya, karena parah ini. Ini parah nih. Cocok ini. Astagfirullah. Cocok ini. Ya enggak ya gimana? Ya iyalah, iya. Karena enggak ini ditanggung. kritikan kita pada pemerintah. Gitu Ya, aja. kayak kemarin kita lihat kan, kita mau kesini dibatasin, orang butuh cari duit, Bos. Sedangkan kagak ada bantuan buat masyarakat, gimana nggak menjerit? Iya benar. Padahal ada undang-undang karantina ya. Ada itu ya? Iya. Aneh kan karena makanya ada tapi nggak digunakan. Ya, gitu. makanya digunakan istilah PPKM. PSBB apalah ya. Gua waktu baca tadi headline-nya, gua pikir yang menjerit pemerintah, Bos. Ternyata masyarakat. Ya, itulah salah satu fungsi headline. Iya. Jadi supaya memutar balikan fakta sebelum Anda membaca faktanya. Iya, benar. Serius, gua nggak kepikiran kalau masyarakatnya yang menjerit. Sama lu gua juga. Untung gua doang yang kepikiran. Lu makan. Lu udah baca. Jadi Lanjut, menjerit, warga tuh menjerit. Maksudnya karena memang dengan PPKM ini Ya, kebutuhan mereka tuh nggak terpenuhi gitu, atau bisa dibilang ya kurang lah gitu. Kurang. Iya wajar lah gitu. Iyalah. Karena memang nggak ada tanggung jawab dari orang-orang yang harusnya bertanggung jawab. Iya. Kayak misalnya gini. Iya. Pemerintah. Susah banget ngomongnya. Kan ceritanya sarkas. Ya maksud gue gini loh. Ya mantu gue ngeliat satu fakta gini men. Ada salah satu jalan di daerah tempat gue tinggal itu apa ya, saluran airnya tuh jebol ya. Jadi saluran air yang di bawah jalan raya itu jebol, yang akhirnya tuh airnya keluar. Yang mau nggak mau tuh akhirnya harus tindak secara cepat supaya nggak terjadi banjir atau dan segala macam lah gitu. Nah ini kan sebetulnya ya walaupun emang terjadi gotong royong di situ, walaupun ada kebaikan di situ supaya orang-orang jadi gotong royong dan peduli dan care secara lingkungannya. Tapi di satu sisi kita melupakan satu hal. Apa? Peran Pemerintah dalam apa menanggapi hal-hal seperti itu. Betul, ya emang itu tanggung jawab dia. Utamanya begitu gitu Betul. loh. Walaupun emang ada sisi baiknya tadi begitu loh. Tapi yang satu hal yang lain itu yang kan harus kita lihat masyarakat aja. Nah itu maksudnya. Maksudnya walaupun emang itu kesadaran masyarakat terbentuk di situ, tapi satu sisi harusnya kehadiran pemerintah juga ada. Betul. Di barisan paling depan gitu Betul, loh. betul. Yang harusnya itu membentengi itu dulu. Oh iyalah. Dan apa jadinya? Akhirnya jadi ladang bisnis cuy. Nice. Jadi ladang bisnis, orang lewat dipintain, Astaga. digecekin, iya kan? Iya. Kan? Ya, itu nggak apa ya, bisa dibilang kalau gua Buat rokok lah katanya gitu ya. Gua nggak Buat masalah, ya kan karena ya mohon maaf aja ketidakbecusan aparat penanganan wilayah di situ dalam menanggapi hal itu yang harusnya bertanggung jawab, tapi justru malah ditindak oleh warga sekitar kan, gitu. Yang memang harus diapresiasi gitu. Betul. Apresiasi banget terus warga yang sudah melakukan kesadaran itu. Harusnya kan mereka meluangkan waktu. Iya. Makanya wajar ketika ada betul yang harusnya tadinya gorengan dia atau apa gitu yang lah, harusnya tadinya gitu. dia kerja atau gimana karena ada kejadian itu harusnya jadi bertanggung jawab di situ. Betul. Balik lagi tadi itu menafikan satu hal bahwa ada peran yang harus dijalankan di situ, yaitu peran aparatur wilayah di situ gitu loh. Nah ini PPKM atau yang sekarang terjadi kayak gini nih gitu kan. Ini yang harus walaupun di satu sisi ya kita ngelihat semangat masyarakat atau semangat kesadarannya jadi jadi bertumbuh gitu loh. Iya. Wah, apa tuh? Wow, suara muda. Men, gue lagi ngomong nih cuy. Angkat, gue lagi syuting gitu. Enggak, bukan. Oh, bukan. Oke, lanjut. ya. Ini hanya ini Intermezzo. Jadi apa ya yang harus memang satu sisi kita ngelihat jadi masyarakat kita jadi lebih mandiri itu pertama, yang kedua
juga kan kreativitas masyarakat kita tuh jadi meningkat dengan adanya PPKM ini. Karena emang mereka dituntut buat memenuhi kebutuhan diri sendiri. Itu sisi satu sisi. Tapi sisi lain kita melupakan satu hal, bahwa ada tanggung jawab pemerintah di situ. Bagaimana mungkin kesehatan itu bisa terjaga kalau kita sendiri tidak terpenuhi kebutuhannya karena memaksakan diri kita untuk keluar rumah. Iya benar. Nih gue jadi inget satu pelajaran yang waktu gue pelajarin. Bukan. Waktu itu gue sempat diskusi sama salah satu orang guru juga kan. Dia bilang begini, sebetulnya standar living cost, penetapan living cost untuk menetapkan gaji UMR itu sebenarnya nggak masalah. Selama kebutuhan standarnya pokoknya kayak pendidikan, kesehatan itu terpenuhi. Jadi standar living cost lu itu pun nggak masalah. Misalkan lu emang sebulan cuma butuh makan, biaya hidup misalnya cuma 3 juta rupiah misalkan gitu ya kan. Dengan standar living cost begitu nggak jadi masalah kalau kesehatan lu ketika lu sakit atau sudah misalkan terjamin. pendidikan anak-anak lu itu udah terjamin gitu loh. Jadi ya emang udah cukup lah segitu ya kan. Mungkin malah lebih gitu loh. Betul. Karena kan sedangkan sekarang kan penetapan living cost itu tidak sesuai dengan apa yang tidak ditanggung. Iya. Ya kan? Kita tanggung semua itu semua tadi gitu. Jadinya ya melarat semua lah jadi susah begitu. Oke, lanjut aja saya. Ya, iya. Kebanyakan kocak. KTM. Oke, gua lanjut ya. Mana nih? Jakarta kebanjiran. Jakarta Jokowi. Jangan fokus nih. Jakarta kebanjiran. Enggak tidur berapa hari, cuy? 2 hari. Jokowi mengemukakan keputusan pemerintah menerapkan PPKM yang kini telah bertransformasi menjadi PPKM level 4. Agak pedes sih. Lantaran kemunculan varian Delta yang penularannya semakin tak terkendali. Oke, sehingga sekali lagi kita ini selalu yang kita jalankan adalah sisi kesehatannya kita tangani, tapi sisi ekonomi juga pelan-pelan harus dijalankan. Enggak bisa tutup seperti negara lain lockdown katanya. Enggak bisanya itu kenapa sih? Nah iya itu pertanyaan besar. Iya kan? Itu ya, big question. Harus itu apa? Jelas sih transparansi kepada masyarakat. Iya. Kenapa Pak? Nggak bisa Pak? Jujur dong sama kita. Jujur sama kita. Kenapa? Jadi kita nggak mengkritik terus gitu. Jadi kita nggak berpikir kalau anggaran negara nggak cukup gitu. Iya betul. Jangan sampai kita berpikir begitu loh. Nah, walaupun emang kita berpikir begitu. Emang begitu ya? Nggak tahu. Ya kan logikanya pajak selama ini kan kemana? Kemana itu pajak? Iya betul. Ini malam tuh gua keluar rumah cuy. Jam sekitar jam berapa ya? Jam 11-an lah. Itu banyak PJU itu yang dipadamin, yang dimatiin. Pernah jalan tuh, jalan umum tuh, itu banyak yang dimatiin tuh cuy. Lu kebayang nggak? PLN itu ngirit berapa miliar per jamnya setelah itu dimatikan. Biaya itu tuh kose. Kemana tuh? Kemana cuy? Kemana? Itu kemana? Gue cuma nanya gitu loh. Iya kayak yang terbaru tuh ya, apa dari Kemendikbud memberikan apa sih namanya? Laptop bagi 10 juta ya kan. Tapi spesifikasinya dengan ya begitulah, bukan 10 juta gitu. Artinya gimana tadi kan? Gue ngerinya kayak waktu dulu tahun-tahun yang lalu dengan biaya segini bansos ternyata dipotong sekian gitu, para pejabat. Cashback. Benar. Kalau dibilang korupsi kan terlalu kasar. Iya, cashback. Iya. Jadi bisnis, everything is business man. Iya. Lagi. Oke. Jokowi pun mengaku tak bisa membayangkan apabila pemerintah mengambil keputusan untuk memberlakukan lockdown. Apalagi kebijakan tersebut tidak memberikan garansi apapun loh, garansi bos. Kalau lockdown bisa kita bayangkan, dan itu belum juga bisa menjamin dengan lockdown permasalahan menjadi selesai katanya. Oh, kata siapa? Loh, udah pernah dijalankan udah bos. Berapa negara udah lu? Jerman itu luar biasa men. Jerman ya. Aduh. Gemes nggak sih? Gemes. Gemes. Ya mungkin
Mungkin kurang jalan-jalan kali. Coba Pak ke Jerman lah Pak atau ke negara. Waduh, Jerman itu kemarin ya. Luar biasa itu. Dia ngabisin sampai berapa persen PDB-nya gitu? 60%. 60% ya? Iya. Yang lain cuma 10%. Iya benar ya 60%. Yang lain cuma sekitar 10%, 15 paling gede tuh. Serius. Buat itu doang. Demi rakyat. Walaupun emang dalam bentuk pinjaman ya, betul, dalam bentuk pinjaman. Ya itu palingnya solusi lah ada gitu ya. Iya, apa? Iya benar. Dari pengusaha sampai yang paling kecil. Iya, maksudnya gini loh. Dapet gitu loh. Logika sederhananya kayak misalkan lu ngeluarin duit 1 T misalkan nih buat lockdown, biaya lockdown kan buat nanggung biaya semua kehidupan masyarakat lah misalnya gitu. Lu bayangin untungnya itu seketika itu selesai, masalah ini selesai. Pandemi ini selesai itu berapa kali lipat, men. Pertumbuhan ekonomi itu makin tumbuh jadi tumbuh lagi gitu loh. Lu kayak euro. Kenapa bisa gitu kan? Karena mereka udah punya poison bargaining dari awal. Kalau nanti ada kejadian begini nih, kita bakal ngeluarin duit sekian. Buktinya apa? Euro jalan. Cuannya jalan juga. Iya. 2 kali lipat enggak tuh, bisa 3 kali lipat malah untung dia dapat. Iya kan? Itu dah. Kalau kepemimpinan berpikiran kapitalisme jadinya semua serba untung pengennya. Enggak ada garansi tadi kan? Iya. Padahal buat bantu rakyat loh. Pemerintah tuh kan kayak orang tua. Garansi. Iya, orang tua kayak orang tua sama anaknya gitu kan. Memberikan cuma-cuma gitu. Gua kalau nyekolin anak gua pinter enggak ya besok ya? Waduh, enggak ada garansi juga nih. Iya. Astagfirullahaladzim. Jadinya kan begitu kan, Bos. Iya benar. Jadinya kan begitu. Iya, perlu ada feedbacknya, yang penting untungnya apa, manfaatnya apa gitu. Kan harusnya apapun kita punya masalah nih. Ya apapun kita lakukan untuk menyelesaikan masalah itu harusnya kan seperti itu. Iya, betul. Emang kembali ke dasarnya, men. Kembali ke dasarnya emang para pemimpin atau penguasa yang lahir dari sistem ini ya emang lahir dari untung nggak untung. Iya. Itu emang dasarnya begitu. Iya, betul. Jadi selama menguntungkan, ada untungnya enggak nih buat gua kalau gua ngelakuin ini gitu. Iya, betul. Sampai para pengusaha mengeluarkan dana ya untuk membantu negara. Iya. 2 triliun, 50 miliar. Wah, luar biasa 2 triliun, 2000 miliar. 2000 miliar. Berapa ya? Gua kemarin tuh hitung kalkulator, nolnya gua banyakin sengaja. Kalau serius. Jadi ada pertanyaan di Instagram, 2 juta kali 8 juta. 4 juta kali 8 juta. Gue hitung 2 juta kali 8 juta. Gue iseng dong ya. Ternyata 4 apa gitu, gue ngerti lah. Udah lewat lah, udah jauh gitu. Apa ini? Gue nggak bisa ngebayangin tuh duit sampai segitu gede gitu loh. Iya, enggak, kalau ada duit segitu lu bawahnya pakai apa ya? Di bawahnya? Kalau cash tuh. Ya jangan lah kalau cash mah. Kalau cash jangan teraur-auran, ngeri kan. Ampar-amparan. Orang perebutan ya kan. Iya, makanya wajar pakai itu. Apa sih namanya itu? Betul. Ada tulisannya 2 triliun gitu misalnya. Jadi enggak langsung duit doang. Iya, yang ada di kantong saya kan. Iya. 11.000 triliun. Udah dikantongin. Iya ya. Dipikir-pikir sih emang. Iya, kayak misalnya PPKM ini kan udah level 4 nih kan. Itu kan agak pedes. Gua khawatir ada level 5 nanti. Gua khawatir ada level 5 enggak. Pedes banget. Kalau misalkan dengan adanya level 5 berarti makin menunjukkan bahwa lonjakan angka kasus Covid ini berarti enggak semakin besar, enggak menurun gitu kan. Dan emang buktinya itu terbukti dengan PPKM level 4 ini gitu loh. Ya kan? Bang. Ditambah nih kecemburuan sosial masyarakat kita terhadap hal-hal apa ya yang bisa dibilang itu bertentangan dengan kebijakan ini gitu loh. Ada PPKM anak kecil doang yang nggak boleh usaha apa segala macam, sedangkan ada influencer yang mengadakan pesta ulang tahun. Kan. Gue nonton tuh kemarin. Itu kan abis-abisan dikritik. Luar biasa. Ini kan menyebabkan social error. Gimana sih, kerusakan sosial? Ya kan kerusakan tatanan sosial loh, itu maksud gua. Ya kan? Jadi sesama masyarakat Indonesia saling menghujat. Jadi ada kelas ini nih akhirnya yang tadinya udah terbentuk, terlanjur ada gap, terlanjur ada jurang pemisah itu sekarang udah dipersenjatai gitu loh. Ya kan? Betul. Jadi seolah-olah tuh dikasih senjata, lu serang nih orang-orang yang di atas lu gitu. Iya, soalnya para pemangku kekuasaan kita juga mencontohkan seperti itu. Bahwa ketika mereka mendapatkan penyakit atau kurang sehat, pengennya di hotel yang mewah. Iya, gitu kan. Ya harusnya kan rakyat yang lebih diutamakan gitu. Kan wakil rakyat. Jangan dia mewakili rakyat. Iya. Gue ngeri sedap nih ngomong.